Pemanggilan terhadap sejumlah ulama Tasikmalaya oleh para aparat penegak hukum tanpa dasar yang jelas dan tanpa adanya dua alat bukti permulaan yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 5 KUHP dan Permendagri nomor 32 tahun 2011 merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi mengarah pada kriminalisasi. Puluhan advokat yang tergabung dalam tim advokasi bela ulama Tasikmalaya merapatkan barisan di depan Masjid Agung Baitur Rahman, Selasa 8 April 2025. Mereka menolak dugaan kriminalisasi puluhan ulama, kiai, dan ajengan yang dilaporkan ke polisi. Koordinator Tim Advokasi Bela Ulama Tasikmalaya, Andi Ibnu Hadi, mengatakan pemanggilan terhadap sejumlah tokoh agama oleh aparat penegak hukum tanpa adanya dua alat bukti permulaan yang sah merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi mengarah pada kriminalisasi. Andi menjelaskan, penyelidikan yang tidak berdasarkan hukum dan menyasar para ulama secara masif berpotensi menciptakan keresahan sosial, serta mencederai kehormatan tokoh agama dan kehidupan keagamaan di Tasikmalaya. Menurutnya, pemanggilan puluhan tokoh agama yang dilakukan menjelang pelaksanaan pemungutan suara ulang di Kabupaten Tasikmalaya berpotensi menimbulkan konflik horizontal. Untuk itu, Tim Advokasi Bela Ulama Tasikmalaya menolak segala bentuk kriminalisasi terhadap ulama, kiai, dan ajengan penerima hibah, serta mendesak aparat penegak hukum untuk bekerja sesuai dengan asas profesionalitas, proporsionalitas, serta menjunjung tinggi prinsip due process of law. Tentunya kita bukan menghalang-halangi bukan menghalang-halangi proses hukum. Tetapi kami ingin mengingatkan kepada penegak hukum bahwa proses hukum itu ada aturannya begitu. Dan proses hukum itu penegakan hukum itu juga harus berkeadilan. Jadi penegakan hukum yang tanpa keadilan itu bukan hukum gitu. Nah, kenapa saya katakan ini adalah tidak berkeadilan? Pertama ini dari sisi proses saja, dari sisi proses. Bahwa penyelidikan itu harus diawali dengan dua alat bukti, gitu kan? Dua alat bukti dalam dana hibah itu diatur sebetulnya kan, secara eksplisit itu ada dalam Permendagri nomor 32 2011, 39 2012 sampai 123 itu 2018. Di sana itu jelas di situ ada syarat ada syarat, ada bagaimana syarat mendapatkan dana hibah. Terus syarat bagaimana cara menganggarkan dan sebagainya, begitu kan. Nah, setelah kami pelajari, setelah tim ini pelajari dan disesuaikan dengan fakta yang ada, ini saya pikir tidak ada gitu. Andi menegaskan, sikap yang ditunjukkan oleh para advokat itu merupakan bentuk ikhtiar dan tanggung jawab moral untuk membela kehormatan ulama serta menjaga tegaknya keadilan di Kabupaten Tasikmalaya. Persoalan ini mencuat setelah puluhan pengurus organisasi keagamaan di Kabupaten Tasikmalaya mendapat surat dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat bertanggal 26 Maret 2025. Dalam surat itu dijelaskan mereka diundang datang ke kantor polisi untuk diminta klarifikasi terkait dana hibah dari pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2023. Mereka yang dipanggil diantaranya Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Tasikmalaya, Badan Wakaf Indonesia, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia, Ketua DKM Agung Baitur Rahman, dan puluhan tokoh lainnya. Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Agung Baitur Rahman Kabupaten Tasikmalaya, Kiai Haji Hasan Basri, mengaku tidak tahu kenapa dirinya dipanggil polisi terkait penerimaan dana hibah tahun anggaran 2023. Menurutnya, sejak Masjid Agung Baitur Rahman berdiri dan sudah 3 kali berganti kepengurusan, baru kali ini ada pihak yang mempersoalkan dana hibah untuk masjid. Ia mengaku menerima dana hibah sekitar 750 juta rupiah per tahun yang digunakan untuk operasional masjid, mulai kebersihan, keamanan, hingga memberi uang KDD kepada imam dan muazin. Kini, dana hibah yang diterima Masjid Agung Baitur Rahman termasuk oleh puluhan lembaga keagamaan sedang diurus aparat atas dasar laporan masyarakat. Merasa di dalam itu orang yang melaporkannya, Tapi kalau yang memanggilnya mungkin petugas itu dikarenakan mungkin namanya petugas, harus melaksanakan kemauan seseorang yang melaporkan. Tapi itu kenapa orang itu seteganya, Bukan istilahnya dia ngasih atau bagaimana kekurangan apa di masjid itu, Kurang apa karpetnya atau masjidnya bagaimana gitu kan. Ini kan ada yang peduli malah
orang yang menyalurkannya malah yang pengurusnya malah dilaporkan. Seperti itu Pak. Jadi memang sebetulnya kami itu merasa terdalimi juga oleh orang-orang yang melaporkannya.